Kata Allah, aku jauhkan kamu dari teman-temanmu, aku akan menghajarmu habis-habisan secara mental, aku tambahkan masalahmu, aku uji kesabaranmu, aku rusak rencanamu, aku buat kau tersungkur, aku buat kau menangis, aku buat kau sakit, aku sulitkan ekonomimu. Karena aku tahu, kamu orang yang kuat, pasti aku akan mewujudkan mimpimu, aku pasti akan memenuhi kebutuhanmu, aku pasti akan membuatmu bahagia pada waktu yang tepat untukmu. Tidakkah aku mempercepat dan tidak juga aku memperlambat, tetapi aku pasti akan memberikan pada waktu yang tepat. Orang yang sabar, hanya untuk mereka Allah kasih ganjaran tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa ganjaran tanpa hisab itu? Diartikan oleh para ulama dua. Nomor satu, tidak pakai ditimbang, amalannya tidak ditimbang. Allah pastikan akeh pahalamu timbang dosamu. Allah langsung tetapkan iki wong sabar jelas luweh akeh apike timbang eleke. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, meninggal dunia, bangkit dari kubur, langsung antri depan pintu surga, ndak pakai hisab, ndak pakai adab. Untuk siapa? Orang yang sabar. Kenapa Nabi Adam diizinkan mencicipi buah khuldi sampai berbuat kesalahan, padahal beliau itu nabi? Sifat nabi itu maksum, dijaga dari salah. Kenapa diizinkan berbuat salah? Dari mana taunya Adam nabi? Ali Imran 33, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih Nabi Ibrahim dan keluarganya, memilih keluarga Imran, bukan Imrannya, keluarga Imran. Di antara keluarga Imran, Nabi Isa. Imran dengan Hana menikah, melahirkan kemudian Maryam. Maryam punya anak namanya Isa, Isa yang nabi. Di antara keluarga Imran, Zakaria, keluarga dari Imran, keluarga sampingnya, ya pamannya Maryam. Zakaria nabi, Imrannya bukan. Maka bahasa Quran indah, bukan Imrannya, keluarga Imran. Nabi Ibrahim keluarga dengan Nabi Ibrahim dengan keluarga besarnya. Nuh itu sendirinya, Nuh keluarganya tidak ada yang jadi nabi. Adam sendirinya, Adam dipilih jadi nabi. Kenapa diizinkan untuk melakukan kesalahan pada saat itu dalam tanda petik? Karena Allah ingin mengajarkan kalimat tobat pada anak cucu Adam yang bukan nabi dan rasul. Kalau Adam tuh nabi, dijaga dari salah, tapi diizinkan berbuat salah pada saat itu supaya Allah menurunkan kalimat tobat, mengajarkan pada anak cucu, kalian ini manusia, belum tentu sempurna, pasti berbuat salah. Kalau salah, begini cara bertobatnya, kembali kepada Allah. Maka diturunkanlah Al-Baqarah ayat 37 itu di masa Nabi untuk memberikan gambaran kisah yang lalu. Ini adalah makam Nabi Ibrahim alaihissalam yang terletak di kota Hebron, di tepi barat, sekitar 30 km di selatan Yerusalem, Palestina. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun dan beliau adalah ayah dari Nabi Ishak serta Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapaknya para nabi. Selain itu, beliau juga diberi gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makam ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terletak di Al-Abwa, sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Nama ibunda Nabi Muhammad adalah Aminah binti Wahab yang wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Al-Mulk keutamaannya apa? 5. Nomor 1, Al-Mulk itu menyelamatkan dari azab kubur. Nomor 2, Al-Mulk itu mengampuni dosa, nanti dia minta sama Allah supaya dosa kita diampuni. Nomor 3, Al-Mulk itu Al-Mani'ah, yang mencegah kita disentuh api neraka. Yang keempat, orang yang baca Al-Mulk termasuk minas solihin, termasuk orang yang solih. Dan yang kelima, Al-Mulk itu akan memberi syafaat. Dan biasa dibaca oleh Rasulullah wirid-wirid seperti ini kapan? Sebelum tidur. Nah, kita ini masalahnya turunnya kebengen. Jadi kalau mau diajak baca wirid-wirid, bingung. Oh, ini turunnya kapan? Al-Mulk, As-Sajdah, nggo ketambahan mana ayat kursi, ketambahan mana iki, kula terus turune kapan? Sampean turune kebengen. Nabi Muhammad SAW, apa pekerjaannya? Ayahnya meninggal, Abdullah. Ibunya meninggal, Aminah. Kakeknya meninggal, Abdul Muttalib. Sebatang kara. Ayahnya tak banyak meninggalkan harta warisan. Dari mana dia hidup?
Dia menumpang di rumah pamannya, Abu Talib. Abu Talib paman paling miskin, anaknya banyak. Salah satu nama anaknya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi menghidupi dirinya dengan cara bekerja mengembala kambing. Nabi Isa mengembala kambing, Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Ibrahim mengembala kambing, Nabi Muhammad SAW mengembala kambing, dan hampir semua nabi-nabi mengembala kambing. Kenapa? Karena orang yang mengembala kambing melatih kesabaran. Kambing yang dibawa dari kandang pagi 30, pulang mesti 30. Kalau tinggal 29, gagal. Kambing yang dibawa 30, ke 30-nya mesti makan. Ada kambing yang larinya kencang, ada yang pelan, semua mesti jaga terpelihara. Makanya saya usulkan ke depan, caleg-caleg itu mesti mengembala kambing sebelum dia mengembala manusia. Kenapa? Karena di situ dididik tentang kesabaran dan lain sebagainya. Barulah setelah dia agak lewat masa usia remaja, karena biasanya yang mengembala kambing ini remaja-remaja, barulah dia membawa barang dagangan. Dia tidak ada duit, tidak punya barang-barang. Barang-barang itu punya perempuan kaya, nama perempuan itu Khadijah. Datang orang bawa barang, nanti bagi hasil, untungnya sekian. Datang yang satu bawa barang-barang, bagi hasil, namanya mudharabah. Tapi ada yang unik, setiap anak muda ini yang bawa laku berkali lipat ganda. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa orang yang menjual barang ini? Kenapa kalau dia yang bawa laku terus? Aku mau lihat orangnya mana. Mereka bawalah Nabi Muhammad. Ketika itulah dia melihat Nabi. Seandainya difilmkan, suara yang paling tepat soundtracknya pas dia nengok, gitulah agak-agak. Mana tahu ada adik-adik kita yang kreatif mau buat video pendek nanti kan. Tapi tak boleh menampakkan wajah Nabi itu, tak boleh. Makanya dalam film The Message itu yang dilihatkan hanya ontanya, tongkatnya, cahaya. Nabi Muhammad itu selalu diumpamakan sebagai nur. Makanya dia selalu waktu datang disambut Tala'al badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang bercahaya. Dalam Quran dikatakan ja'akum minallahi nur, sudah datang kepada kamu dari Allah cahaya. Itulah mengapa selalu disandingkan nama dia dengan cahaya, Muhammad Nur. Dia udah epic. Itu bukan mengada-ngada, itu memang ada ya. Ja'akum, sudah datang kepada kamu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya. Karena dia dianggap menerangi alam semesta. Kita ini bisa melihat mana orang, mana tiang, mana dinding, itu bukan karena mata. Apakah kita melihat karena mata? Bukan. Kita melihat karena cahaya. Siapa di antara bapak ibu yang mengatakan kita melihat karena mata, nanti jam 12 malam datang kemari, minta sama abang security matikan semua lampu, bujak buka biji mata, tak nampak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita melihat bukan karena mata, tapi karena kita melihat karena nur. Makanya dalam doa salat tahajud kita minta itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Jadikan dalam hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakang cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Maka ketika saya mengisi pengajian, mudah-mudahan Allah memberikan kita nur cahaya, amin. Ada satu ibu-ibu tak ada mengucapkan amin. Pas ditanya kawannya, kok kenapa nggak bilang amin? Udah dapat gitu dia. Dipendam.